yang mustahil bagimu. Gagah perkasa, penasehat ajaib, tiada yang mustahil. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Gagah perkasa, penasehat ajaib, tiada yang mustahil bagimu. Baik, puji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Serahkan waktu. Amin. Baik. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Perdosi yang sudah membawa kita menyanyikan puji-pujian. Mari kita berdoa untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Gagah perkasa dan penasihat ajaib Engkau Tuhan yang telah menyatakan rencana besar yang Engkau rancangkan bagi masa depan kami yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas nasihat-nasihat-Mu yang ajaib. Melalui firman-Mu kami terus dikuatkan ya Bapa. Dan terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih tetap diberikan kekuatan baru untuk bersama-sama duduk di hadirat Tuhan. Kami bersama-sama memuji-muji nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu yang ajaib. Roh Kudus yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah sama-sama melihat secara lengkap ya, saudara-saudaraku, bahwa rencana Tuhan yang besar, dua sisi rencana besar Allah Bapak Ibu Saudaraku, telah kita dengarkan bersama dan kita sudah tahu di mana posisi kita saat ini. Amin. Saudaraku, di dalam sebuah perlombaan, sebuah pertandingan, kalau tidak tahu posisinya, kedudukannya, maka ya kemungkinan besar orang itu akan gagal karena di awalnya saja sudah keliru ya, sudah salah ya, sehingga hal itu harus dihindari di dalam sebuah pertandingan. Sama juga Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya dalam hidup ini, Paulus katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin. Ini adalah hidup bukan untuk disia-siakan, atau ini adalah hidup bukan hanya asal berjalan begitu saja. Ya, kita bukan sedang hidup berjalan menurut arus dunia ya, tanpa ada suatu kompas yang menuntun hidup kita, maka kita akan mengalami banyak kerugian. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang memiliki satu bimbingan atau ibaratnya ya kapal punya kompas, bisa saja masih keliru di dalam sasarannya, ya, di dalam tujuannya, bisa menabrak karang kalau di laut ya, atau bisa juga terjadi human error kalau di pesawat di udara misalnya, dan lain seterusnya. Bisa juga karena cuaca. Nah, padahal dia sudah tahu kompas, sudah pegang kompas, memegang arah, tapi bisa juga
gagal. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat arah atau kompas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita saat ini. Ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk hidup di masa di mana kasih karunia Allah yang ajaib, yang sangat dahsyat, ya, bisa saat ini kita alami, kita rasakan, yaitu berdasarkan penebusan oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai sebuah, ya, hal yang berkat yang istimewa, yang sempurna kita miliki saat ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sudah melihat kemarin bahwa adalah kehendak Tuhan saat ini kita memikirkan perkara yang di atas, amin, perkara yang di sorga. Ya, Paulus katakan bukan yang di bumi, karena perkara yang di atas, perkara yang di sorga, saat ini di sanalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai kepala gereja tubuh Kristus yang sedang memberkati kita bersama-sama dengan semua orang percayanya di mana saja di belahan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang kita akan kembali lagi melanjutkan masih hubungan antara hukum Taurat dengan janji Allah kepada Abraham. Di dalam Galatia pasal 3 kita akan membaca ayatnya yang ke-15, kita baca sampai ayatnya yang ke-18, ya. Jadi ini adalah problem yang sangat menyusahkan jemaat Galatia dan tidak boleh terulang lagi, ya, dalam pengalaman kita sebagai jemaat kudusnya Tuhan saat ini menjelang zaman akhir ini. Kita akan baca terlebih dahulu, saudara-saudaraku, Galatia pasal 3. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Nah, itu kita perhatikan baik-baik di situ, saudaraku. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan oleh Allah segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Pasti orang-orang Israel kaget mendengarkan perkataan ini, ya. Ya, pasti kaget mereka. Karena di sini, ya, Paulus, ya, menyangkal bahwa anggapan orang-orang Israel masih berlanjut, ya, janji melalui keturunan-keturunannya bangsa lain diberkati. Maka sekarang Paulus membukakan rahasia Kristus, bahwa yang dimaksud dengan keturunan Abraham yang menjadi saluran berkat saat ini adalah yaitu Yesus Kristus seorang, ya, bukan melalui 12 suku Israel. Ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi ada jarak 430 tahun, ya, antara janji Allah kepada Abraham, ya, melalui keturunannya
yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya, semua orang akan diberkati, barulah hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Jadi jarak yang sangat jauh sekali, ya. Nah, ini maksud Paulus ini sangat penting kita perhatikan, ya, supaya jangan mendasarkan kebenaran Allah yang bukan berdasarkan ketentuan Allah sendiri di dalam programnya, ya. Ayat 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kita ya sangat bersyukur Bapak Ibu, ya, Paulus itu menyampaikan firman Tuhan itu sangat lengkap, ya. Sangat detail Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu sangat luar biasa. Jadi menjadi sangat, ya, terbantu, kita lebih mudah memahami. Jadi apa kalau begitu, apa hubungannya janji Tuhan kepada Abraham dengan ditambahkannya hukum Taurat Bapak Ibu Saudaraku? Kan begitu, ya. Nah, itu yang perlu ditelusuri, dijawab supaya jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah untuk memahami tentang janji firman Tuhan. Apalagi, ya, khususnya janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Ya, jadi jangan serampangan untuk, ya, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan, turunlah kiranya, ya, kepada kita berkat Abraham, Ishak dan Yakub katanya. Wah, itu sudah menyimpang itu dari apa yang dikatakan Paulus di Galatia pasal 3 ini, kan? Karena Paulus katakan tadi, maksudnya, ya, janji Tuhan itu adalah bukan melalui keturunan-keturunannya, ya, tetapi melalui keturunannya, keturunan Abraham yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kalau tidak memahami dua program Allah yang besar, antara program Allah untuk surga dan bumi melalui bangsa lain, bangsa Israel dan juga bangsa lain, yaitu melalui nubuatan dan juga rahasia, apabila tidak memahami dua program Allah yang besar ini, maka akan banyak orang terjebak. Ya, terjebak seperti jemaat Galatia ini. Mereka ini kan terjebak Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan, dilepaskan, diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia. Mereka terjebak lagi kepada sistem hukum Taurat, di mana mereka tidak mengerti maksud dan tujuan daripada hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pasal 3, ya, di pasal 3 kitab Galatia ini, Paulus sudah menegur keras dan mengatakan bahwa mereka itu bersikap konyol. Karena apa? Karena mereka sekarang, Paulus katakan, kenapa kamu mau kembali lagi ke sistem hidup yang lama yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Apa itu sistem hidup yang lama itu? Yaitu sistem hubungan yang dibangun dengan sistem kontrak. Ya, hukum Taurat itu adalah sistem kontrak yang dibangun oleh Allah antara dirinya dengan bangsa Israel. Bukan dengan semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Bukan dengan semua bangsa, tapi khusus kepada bangsa pilihan, kepada bangsa Israel. Dan Paulus katakan kepada jemaat Galatia, sebenarnya kamu itu karena
dipengaruhi oleh guru-guru palsu, di mana kamu tidak bisa membedakan ya yang mana yang sesuai pengajaran dengan kasih karunia Allah dan yang mana yang menyimpang, yang sudah ditinggalkan ya, tetapi kamu masih terus-teruskan itu, sehingga ya Paulus katakan kamu akan rugi besar sebab kamu berjalan mundur, bukan berjalan maju ke depan di dalam mengiring Tuhan dalam iman kepada Kristus Yesus, tapi berjalan mundur. Begitu ya. Kenapa berjalan mundur Bapak Ibu Saudara? Ya karena hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Supaya semuanya sekarang fokusnya adalah kepada Kristus. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia yang satu-satunya, ya, enough is enough, ya, adalah kecukupan yang sempurna kita miliki sekarang dalam Yesus Kristus. Ya, kita tidak memerlukan alat-alat yang lain lagi. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kesempurnaan itu sudah sempurna, benar-benar itu adalah merupakan kehendak Tuhan, kita hanya menerimanya saja dengan iman. Itu Bapak Ibu Saudara sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini. Amin. Ketimbang daripada orang Israel, Bapak Ibu Saudara, pernah diberikan oleh Tuhan suatu syarat sistem relasi bersyarat, yaitu sistem kontrak. Ya, dan kita lihat bahwa hal itu sangat menyusahkan hidup mereka. Ya, bukan karena Tuhan ingin menyusahkan hidup mereka, tetapi kalau kita lihat orang Israel itu disebut keras tengkuk, keras kepala. Ya, bangsa yang keras tengkuk katanya, bangsa yang susah dibilangin, susah sekali mereka untuk dikasih tahu. Apakah bangsa-bangsa lain mempunyai karakter seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya ya tidak seharusnya, maksudnya ya. Karena apa? Karena bangsa-bangsa lain itu memang dulunya nggak tahu apa-apa tentang Tuhan yang benar, ya kan? Jadi kenapa harus bersikap keras kepala lagi sekarang? Kasih karunia Tuhan kan diberikan dengan cuma-cuma. Jadi apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau biasa dulu saya dengar di orang mengatakan apa yang mau dianggarkan gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena dahulu ya waktu Tuhan masih bersama-sama dengan bangsa Israel, bangsa-bangsa lain itu ya mereka tanpa Kristus tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, tanpa perjanjian-perjanjian, tanpa Israel, nggak dievaluasi hidupnya. Ya, dan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Ya, jadi nggak diperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Bangsa-bangsa lain itu selama Allah ya menjalankan program kerajaan sorga melalui bangsa Israel. Tapi syukur Bapak Ibu Saudara, ya meskipun melalui kejatuhan dari umat Israel, maka berkat keselamatan sampai kepada kita bangsa-bangsa lain saat ini, kita juga harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena ini adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan, ya, jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Begitu, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, di sini kembali lagi Paulus menjelaskan secara detail kepada jemaat Galatia dan juga kepada kita bahwa dulu dalam sejarahnya ya pernah Tuhan menawarkan sebuah sistem relasi hubungan ya, sistem kontrak antara Allah dengan bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau disebut kontrak, sistem kontrak itu tidak susah dipahami. Berarti kedua belah pihak harus bertanggung
bertanggung jawab. Ya, tidak boleh salah satu ya gagal, ya berarti kontraknya gagal. Kan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi masing-masing harus memegang isi daripada perjanjian itu dan harus menjalankannya. Apa yang harus dilakukan oleh siapa? Ya, oleh pihak mana? Ya, di dalam sistem kontrak itu harus benar-benar dijaga, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang diterima oleh Musa dari Tuhan Allah di Bukit Sinai, ya, sebagai cara hidup sistem kontrak, ya, antara Allah dengan bangsa Israel melalui hukum Taurat. Kenapa disebut sistem kontrak, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, mari kita lihat dulu di dalam Keluaran pasal 19. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita. Di Keluaran pasal 19, saya akan membacakan. Disinilah ya terjadinya penandatanganan kontrak antara Allah dengan bangsa Israel, yaitu hidup dengan sistem ya di mana ya masing-masing antara Allah dan bangsa Israel harus berpegang teguh pada perjanjian yang dibuat, ya, yaitu Keluaran 19. Saya akan membacakan untuk kita saudara-saudaraku, ya. Boleh kita dengarkan, ya, kita simak baik-baik. Keluaran 19 ayat mulai dari, saya baca dari ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ingat Bapak Ibu Saudara, mereka, bukan kita. Jadi kita tidak boleh asal menempatkan diri kita di dalam posisi setiap perkataan firman itu. Karena Tuhan berbicara kepada orang yang berbeda, kelompok yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Jadi kita harus tahu kedudukan kita. Di sini adalah mereka, ya, yaitu Israel di padang gurun Sinai. Ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, yaitu gunung Sinai. Ya, bukan kita Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah mengalami itu. Mereka yang mengalami itu, ya, Israel. 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi bukan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ya. Sekali lagi kita bukan orang Israel. Dalam bentuk apapun kita tidak bisa menjadi Israel, baik jasmani maupun rohani. Ya. Secara jasmani kita mempunyai suku-suku sendiri bangsa lain. Secara rohani kita adalah tubuh Kristus, bukan Israel rohani. Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada aku. Ya. Ayat 5, jadi sekarang, kata Tuhan, ya, jadi sekarang, pada saat itu, ya, di padang gurun itu, dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang, ya, pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jelas sekali di situ kontraknya diteken, ditandatangani. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Jika, maka. Jadi itu adalah merupakan perjanjian bersyarat, ya, yaitu itu adalah conditional covenant, ya, perjanjian yang bersyarat. Jadi
masing-masing harus berpegang teguh pada apa yang sudah disepakati. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini tergantung pada apa? Perbuatan. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada perbuatan, pada tindakan. Kalau orang Israel melanggar, maka mereka akan menerima hukuman. Kalau mereka taat pada perjanjian Allah, mereka akan diberkati. Jadi sangat tergantung pada perbuatan, perjanjian perbuatan di dalam sistem kontrak. Ya, masing-masing harus memenuhi apa yang dijanjikan. Kan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dari pihak Allah, Allah pasti benar. Ya, selalu benar. Tapi bagaimana dari pihak manusianya? Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di sini persoalannya adalah bukan masalah di pihak Tuhan, tetapi di orangnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang bilang, "Oh ya, ya kita juga harus berbuat baik supaya kita diselamatkan," kata orang-orang sekarang ini. Masalahnya kamu sanggup atau tidak berbuat baik. Ya. Ya Tuhan, boleh-boleh saja orang membangun satu keyakinan bahwa dengan berbuat baik, ya dia merasa yakin bahwa dia diselamatkan. Tapi pertanyaannya adalah sanggup atau tidak untuk sempurna. Karena di hadapan Tuhan, kesempurnaan itulah yang bisa diterima, bukan ya menurut apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini, makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara kalau orang-orang Israel itu sangat mengandalkan pada perbuatan mereka. Ya, sangat mengandalkan pada perbuatan mereka karena di sini melalui sistem hubungan hukum Taurat mereka sangat didorong untuk menampilkan diri. Ya, menampilkan diri mereka ya di dalam perbuatan mereka supaya orang lain bisa melihat apa yang mereka lakukan bahwa itu adalah sesuai dengan janji yang mereka ikat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Itu sebabnya kalau kita lihat hukum Taurat itu peraturan Allah yang lebih daripada 613 ya peraturan yang harus dipatuhi oleh orang Israel setiap harinya. Mereka harus menuruti semuanya itu, ya. Mengenai hari Sabat, Bapak Ibu Saudara, mengenai sunat, mengenai memelihara bait Allah, bagaimana mereka bertani, bagaimana mereka memberikan perpuluhan, ya, dan sebagainya. Itu semuanya berada di bawah peraturan hukum Taurat, ya. Dan kalau mereka melanggar peraturan-peraturan hukum Taurat itu, mereka sudah siap ya menerima konsekuensi hukuman dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, melakukan hukum Taurat itu adalah hidup di bawah ketakutan, ya, di bawah ancaman. Karena apa? Di baliknya itu langsung ada hukuman yang apabila mereka gagal. Dan itu dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya, ya. Orang Israel dihukum, ya, ditinggalkan oleh Tuhan, ya, nabi-nabi, ya, memberikan peringatan yang keras, hukuman, prediksi-prediksi mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, mereka akan dipermalukan. Semuanya karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya karena bangsa Israel itu ya mereka tidak sanggup dan mereka menyimpang terus, melanggar terus ya perintah-perintah Tuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada manusia yang sanggup ya menerima keselamatan yang daripada Allah kalau mengandalkan pada perbuatan-perbuatannya. Jadi itu sebenarnya adalah semacam teguran ya dari Tuhan kepada semua umat manusia di dunia ini. Tidak akan kamu sanggup ya, tidak akan kamu sanggup menyelesaikan dosa-dosamu
kalau karena amal dan perbuatanmu dan apa yang kamu kerjakan tidak akan sanggup. Sebetulnya di sini kita lihat adalah supaya manusia itu disadarkan ya, agar mereka datang kepada pribadi yang satu-satunya sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan itu dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya tujuannya di situ. Tapi masih banyak orang berpikir sekarang ini tidak cukup hanya percaya pada Yesus, tapi kita juga harus melakukan hukum Taurat, ya. Tidak cukup hanya dengan iman kepada Yesus, kita juga harus melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Itu adalah tanda bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya pada Yesus. Percaya sih percaya, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak percaya sepenuhnya. Percaya sih, percaya Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa. Tapi tidak semua dosa diampuni, kata mereka, sebagian. Ya, baru sebagian diampuni Tuhan Yesus. Sebagian lagi belum. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, caranya bagaimana lagi itu? Dosa yang belum diampuni itu akhirnya seperti apa penyelesaiannya? Ya, apa bisa dengan kata-kata? Kata-kata saja? Ya, Kitab Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Satu-satunya pengampunan dosa kita peroleh adalah karena kita percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi ke Keluaran 19 ini. Ya. Jadi ayatnya yang ke-6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam atau imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bukan kepada semua orang, apalagi kepada orang Kristen. Nggak ada itu Bapak Ibu dikatakan dalam Alkitab. Kepada orang Israel. Orang Israel itu 12 suku. Ya, dari suku Benjamin sampai dari suku Ruben sampai Benjamin. Tidak ada suku saya di situ, Bapak Ibu Saudara. Suku saudara juga tidak ada di situ. Jadi kita tidak mengambil bagian di dalam janji itu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan menyampaikan ya janji dari pihak yang pertama dari pihak Allah, sekarang bagaimana responnya orang-orang Israel ini Bapak Ibu Saudara? Ya, dikatakan di ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat apa jawaban mereka, saudara-saudara, jawaban bangsa Israel waktu itu. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, apa jawabannya? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Siap. Itu yang mereka katakan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Ya, dengan cepat sekali mereka menjawabnya tanpa pikir panjang. Saudara-saudaraku. Ya. Ya, sekarang lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadilah ya hubungan mereka Bapak Ibu Saudaraku dengan sistem kontrak. Ya, siapa yang melanggar maka dia akan menerima hukuman, dia menerima penalti. Ya, ya di dalam bisnis juga kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah dibuat kontrak, perjanjian, siapa yang melanggar perjanjian itu, maka dia adalah di pihak yang dirugikan. Ya, dialah pihak yang rugi, yang menanggung kerugian maksudnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Allah selalu benar. Ya, dia adalah maha benar. Dan kerugian itu ada di pihak daripada bangsa Israel. Karena mereka lah yang berjanji, mereka juga lah yang mengingkarinya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi ya kita lihat bahwa dikatakan Tuhan itu sangat baik. Dan bahwa
pada akhirnya dan pada awalnya dan pada akhirnya Tuhan itu mendasarkan perjanjiannya menyelamatkan bangsa Israel bukan tergantung pada perbuatan-perbuatan mereka, tapi bergantung pada janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, pertama-tama Allah harus menyelesaikan perjanjian ini yang disebut dengan perjanjian lama. Apa itu perjanjian lama Bapak Ibu Saudara? Perjanjian lama itu bukan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Maleakhi. Bukan itu perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Itu kitab perjanjian lama. Kitab para nabi yang mencatat tentang perjanjian Allah kepada bangsa Israel tentang hukum Taurat. Ya, perjanjian lama itu adalah perjanjian kontrak antara Allah dengan bangsa Israel, namanya hukum Taurat, yang tidak mampu dilakukan dari pihak bangsa Israel, dan itu diselesaikan, dituntaskan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita lihat di Efesus pasal 2, ya, Efesus pasal 2. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yesus menyediakan jalan yang baru bagi bangsa Israel supaya perjanjian kontrak itu antara Allah dengan bangsa Israel bisa diselesaikan. Dari pihak Tuhan harus membayar lunas, harus menyelesaikan, harus ada korban sebagai pembayaran untuk perjanjian lama itu, perjanjian kontrak itu, ya, dan Yesus yang melakukannya di atas kayu salib. Mari kita lihat Efesus pasal 2, Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 2, ya, ayatnya yang ke-14 saja, ya, dari ayat 13 lah, ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus. 14. Karena Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi tembok pemisah yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat tembok pemisah Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam hukum Tauratlah bisa kita lihat dan perintah-perintah antara bangsa Israel dan bangsa lain, bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi, ya, memisahkan bangsa bersunat dan bangsa yang tidak bersunat. Dan di dalam hukum Taurat itulah ada peraturan-peraturan makanan haram dan halal, pergaulan haram dan halal, ya, ada diatur di dalam sistem hukum Taurat. Jadi itu dikatakan dirobohkan perseteruan itu, permusuhan itu, dengan jalan bagaimana? Ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika hukum Taurat diberlakukan oleh Tuhan, ya, orang Israel itu selalu berada di bawah ancaman. Ya, karena apa? Karena sistemnya, rumusnya adalah supaya mereka bisa dinilai berhasil adalah jika maka. Jika kamu taat pada perintah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Jika kamu melanggar perintah Tuhan, maka kamu akan dihukum. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sistem hubungan seperti itu dengan Tuhan adalah berada di bawah ancaman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ancaman ini adalah karena dosa. Ya, itulah sebabnya Yesus Kristus harus menyelesaikan
segala dosa di atas kayu salib. Dengan demikian, seluruh tuntutan hukum Taurat itu pun secara otomatis selesai dilakukan. Amin. Saudara-saudaraku. Jadi dengan matinya Yesus Kristus dikatakan tadi, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dari siapa Bapak Ibu Saudara? Ya dari Allah. Lalu siapa yang membatalkannya? Ya Allah juga. Karena Allah mempunyai rencana yang lebih baik. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk semua orang saat ini. Maka tidak bisa tidak, Allah harus menyelesaikan persoalan hukum Taurat yang menuntut hukuman kepada pihak-pihak yang tidak sanggup melakukannya. Maka Yesus yang harus melakukannya dan sudah melakukannya di atas kayu salib. Amin. Yesus sudah menyelesaikannya. Yesus berkata di kayu salib sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Dikatakan tadi, supaya Allah bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, semua umat manusia, terkhusus yang mau percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kabar baik yang sangat luar biasa. Bahwa kita saat ini mempunyai damai sejahtera Allah melalui darah Kristus. Dan sekarang setiap orang yang percaya adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus yang telah memperoleh hidup yang sempurna, yaitu hidup yang sudah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita oleh darah Kristus. Amin. Di bawah janji kasih karunia inilah, janji damai sejahtera inilah kita sekarang mempunyai hubungan, relasi dengan Allah. Bukan dengan sistem kontrak lagi. Karena sistem hubungan yang dibangun dengan kasih karunia ini, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus, darahnya yang telah menyucikan segala dosa kita, itu bukan kontrak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mempunyai suatu sistem hidup yang disebut dengan kasih karunia, unconditional, relationship. Ini adalah hubungan yang dibangun dengan tanpa syarat. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Jadi Allah yang melakukannya sepenuhnya untuk kita. Bukan kita yang melakukan Bapak Ibu Saudara. Itu sudah kedaluarsa. Sistem berpikir bahwa karena kitalah melakukan maka Tuhan memberkati kita, itu adalah sistem berpikir yang sudah usang, yang sudah lampau, yang sudah dirubuhkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Sekarang sistem relasi hubungan dengan Tuhan adalah melalui kasih karunia-Nya, bahwa Yesus Kristus sudah melakukan seluruhnya bagi kita. Kita hanya menerima melalui iman dan bersyukur kepadanya setiap hari. Amin. Dan dengan itu kita dikuatkan melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sistem hubungan, relationship, hubungan pergaulan dengan Allah karena percaya kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Bukan percaya pada Yesus setengah-setengah, setengah lagi pada diri kita, pada usaha kita, pada pikiran kita, pada perjuangan kita. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yesuslah yang melakukan yang terbaik bagi kita, melampaui daripada kemampuan kita bernalar, melampaui daripada cara kita berpikir. Yesuslah yang melakukannya jauh daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Amin. Dia melakukannya yang terbaik bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita menerimanya melalui iman. Itulah sebabnya kita selalu setia pada kebenaran ini. Amin. Tidak boleh ditukar dengan apapun. Karena itu sangat merugikan kita. Seperti dialami oleh jemaat Galatia. Paulus tidak mau lagi orang-orang percaya itu kembali bersandar kepada pikirannya sendiri, kepada daging. Tapi Paulus ingin supaya kita
berpatokan pada janji Allah. Jangan berpatokan pada perbuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Udah jelas-jelas aja perbuatan kita itu nggak bakalan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun caranya. Orang Israel saja, Bapak Ibu Saudaraku, ratusan tahun dengan hukum yang sempurna, yaitu hukum Taurat, mereka gagal, dan gagal. Ya, kenapa kita harus mengulangi lagi kegagalan yang sama, Bapak Ibu Saudaraku? Bukankah kita menerima ya kesempurnaan di dalam darah Kristus? Tidakkah itu jalan yang terbaik untuk kita tempuh saat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam membangun hubungan kita dengan Allah? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup terus di dalam kebenaran kasih karunia Allah yang sempurna, supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita lagi, tapi kita mengandalkan kebaikan Tuhan yang sempurna, yang diberikannya kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit, Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kepada kita penebusan akan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Kita pasti diselamatkan. Amin. Bukan mudah-mudahan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada mudah-mudahan di dalam iman kepada pengorbanan Yesus Kristus. Karena semuanya apa yang dilakukan oleh Allah semata-mata adalah pemberian dengan cuma-cuma pada setiap orang yang percaya. Maka kita bersyukur untuk semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu jalan hidup yang paling layak kita jalani saat ini adalah hidup berdasarkan iman kepada kasih karunia Allah yang sempurna. Amin. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudara, dijauhkan dari ketakutan, dari kekhawatiran akan dunia ini, karena bukan dunia ini yang menentukan masa depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang menentukan masa depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita hanya bersandar kepada, berharap kepada kebaikan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, selamat bekerja kita semuanya dengan penuh semangat, penuh syukur kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kita kerjakan selalu berhasil, karena semuanya oleh karena pertolongan Yesus Kristus memampukan kita melalui kasih karunia-Nya. Dimuliakanlah Tuhan kita, dan kita selalu hidup dalam damai sejahteranya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan telah dicukupkan oleh Tuhan apa yang kami perlukan. Dan kami percaya kecukupan yang daripada Tuhan akan terus memampukan kami untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami. Engkau yang memberikan apa yang kami perlukan lebih daripada apa yang kami pikirkan, karena Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur semuanya ini diberkati semua saudara-saudara kami yang penuh dengan setia, selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, keluarga kami. Dan apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami menerima upah yang besar, dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semuanya. Amin. Salam semangat untuk bekerja. Selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi besok pagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, amin. Salam, salam kudus buat kita semua. Amin. Baik, terima kasih.